Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala ad-darsu salis asyara al-asma'ul khamsatu. Pelajaran yang ke-13, isim-isim yang 5. Qad alimta anna al-asma'a tanqasimu 'iddat aqsamin taqaddama minha al-ismul mufradu wal musanna wal jam'u bi anwa'ihi wa akhiru aqsamil ismi allati la i'rabun khasun hiya al-asmaul khamsatu. Sungguh kau telah mengetahui bahwasanya isim itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Telah terdahulu penjelasannya, yaitu tentang isim mufrad, musanna, jamak dengan macam-macamnya, dan akhir pembagian isim yang memiliki i'rab khusus adalah isim yang 5. Wal asmaul khamsatu hiya abu wa akhu wa hamu wa fu wa dhu. Dan isim yang 5 adalah abu, bapak, akhu, saudara, hamu, ipar, fu, mulut, zu, pemilik. Fahadhi khamsatu asma'in nukila 'anil arabi fiha i'rabun khasun biha wa rafu bil wawi wan nasbu bil alifi wal jarru bil ya'i. Maka ini adalah 5 isim yang dinukil dari orang Arab bahwa ia memiliki i'rab yang khusus, yaitu rafa dengan waw, nasab dengan alif, dan jar dengan ya. Jadi isim yang 5 ini merupakan yang i'rabnya paling sempurna, karena tiap keadaan beda-beda. Maksudnya i'rab bil harokat yang paling sempurna, karena rafa'nya dengan waw, nasabnya alif, jarnya ya. Dalam ketiga keadaan semuanya berbeda. Enggak kayak musanna sama jamak mudzakkar salim. Musanna sama jamak mudzakkar salim, dia rafa'nya aja yang beda, nasab dan jarnya sama-sama ya. Tapi kalau isim yang 5, setiap keadaan memiliki tanda yang berbeda. Mislu ja'a abuka wa i'rabuha ja'a fi'lun madin mabniun 'alal fathi, abuka fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'il waw li'annahu minal asma'il khamsati. Contohnya, telah datang ayahmu, i'rabnya ja'a fi'il madi mabni atas fathah, abuka fa'il yang dirafa'kan, tanda rafa'nya adalah waw karena dia adalah isim yang 5. Wa mislu akrama zaidun abaka wa i'rabuha akrama fi'lun madin mabniun 'alal fathi, Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatu dhahiratu fi akhirih, abaka maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-alif li'annahu min al-asma'il khamsati. Dan contoh, Zaid memuliakan ayahmu. Dan i'rabnya akrama fi'il madi mabniun 'alal fathi, Zaidun fa'il marfu', tanda rafa'nya dhammah yang nampak pada akhirnya, abaka maf'ul bihi yang dinasabkan, tanda nasabnya adalah alif karena dia adalah isim yang 5. Wa mislu marra Zaidun bi abika wa i'rabuha marra fi'lun madin mabniun 'alal fathi, Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatu dhahiratu fi akhirih, al-baw harfu jarrin mabniun 'alal kasri, abika ismun majrurun bi harfil jarri wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu minal asma'il khamsati. Dan contoh, Zaid berpapasan dengan ayahmu, maka i'rabnya marra fi'il madi mabniun 'alal fathi, Zaid adalah fa'il yang dirafa'kan, tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak pada akhirnya, baknya huruf jar, kemudian abikanya majrur, tanda jarnya adalah ya karena dia adalah isim yang 5. Wa qala ta'ala ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'i wa ma kanat ummuki baghiya. Fa abuki min al-asma'il khamsati marfu'un bil wawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in. Di sini jadi contoh dalam ma kana abuki. Abuki adalah isim yang 5 dirafa'kan dengan waw. Wa qala ta'ala alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawsiqan min Allah. Wa qala ta'ala irji'u ila abikum. Dan contoh firman Allah Subhanahu wa taala, alam ta'lamu anna abakum. Nah, di sini anna abakum contoh dalam keadaan mansub. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala irji'u ila abikum, ini contoh dalam keadaan majrur. Jadi isim yang 5 itu sempurna ya, harokatnya beda semua di setiap keadaan. Ya, maka na abuki ini contoh yang marfu, anna abakum ini contoh yang mansub, irji'u ila abikum ini contoh yang majrur. Wa mislu jaa akhuka wa daraba Zaidun akhaka wa marra Zaidun bi akhika. Wa i'rabuha kama sabaqa tamaman. Dan contoh jaa akhuka, telah datang saudaramu. Wa daraba Zaidun akhaka, Zaid telah memukul saudaramu. Wa marra Zaidun bi akhika, Zaid berpapasan dengan saudaramu.
Dan i'rabnya itu sebagaimana yang terdahulu ya, tamaman persis. Qala ta'ala idhhab anta wa akhuk, wa qala ta'ala awa ilaihi akhah, wa qala ta'ala sanashuddu adudaka bi akhik. Nah, ini lihat, semuanya itu adalah contoh ya. Kalau tadi abun, ini akhun ya. Akhuka ini marfu, akhahu ini adalah mansub, dan bi akhika itu adalah majrur. Wa mislu jaa hamuha wa daraba zaidun hamaha wa marra zaidun bihamiha wa yarabuha kama sabaqa. Dan contoh jaa hamuha, telah datang iparnya, wa daraba zaidun hamaha, Zaid telah memukul iparnya, dan Zaid berpapasan dengan iparnya. Dan i'rabnya sama seperti yang terdahulu. Jadi sama ya, marfu dengan wawu, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Wal hamu huwa qaribu zawji bin nisbati lil mar'ati, fa akhu zawjil mar'ati yakunu hamaha, walam yarid lahu isti'malu fil qur'ani. Dan ham artinya adalah kerabat suami ya, dari pihak wanita. Jadi makanya banyak kitab syarah jurmiyah ketika membaca hamu pakainya domir yang muannas. Jadi kalau yang lain abuka wa akhuka, kalau hamu hamuki. Abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wadu malin atau wadu ilmin. Karena hamu itu adalah ipar perempuan ya. Jadi hamu itu adalah ipar perempuan. Makanya di sini pakai ha ya. Nah, maka akhu adalah ya, maka saudara suami yang perempuan adalah iparnya, dan tidak terdapat penggunaan hamu dalam Al-Quran. Maksudnya nggak ada ayat yang memuat kata ham di Al-Quran. Wa amma fu fal maqsudu bihi wal famu mislu hada fuhu wa masaha zaidun fahu wa adkhala zaidun yadahu fi fihi. Adapun fu maka maksudnya adalah fam, mulut. Contohnya hada fuhu, ini adalah mulutnya. Masaha zaidun fahu, Zaid mengusap mulutnya, dan Zaid memasukkan tangannya ke mulutnya. Jadi fu adalah mulut, tapi nggak boleh kita pakainya yang fam ya. Jadi nggak boleh kita bilang hada famuhu. Kalau hada famuhu ini normal, dia marfunya dengan dhammah. Hada famuhu, ra'aitu famahu, aku melihat mulutnya. Ini juga sama, normal, tanda nasabnya fathah. Kemudian anzuru ila famihi, ini juga normal, majunya dengan kasrah. Mulut yang termasuk isim yang 5 yang pakai wawu ya. Jadi yang dicontohkan oleh musannif di sini hada fuhu wa masa zaidun fahu wa dakhala zaidun yadahu fi fihi. Walahid annana idza ista'malna kalimata famin apaan ya? Ini badalahu ya. Nah, walahid annana idza ista'malna kalimata famin badalahu tu'rabu bil harakati adh-dhahirati taqulu hadha famun wa ra'aitu faman wa masahtu ala famin. Dan perhatikanlah bahwasanya apabila kita menggunakan kata fam sebagai gantinya, ia di-i'rab dengan harakat yang zahirat. Kamu katakan hada famun, ini adalah mulut, ya ini marfunya dengan dhammah. Wa ra'aitu faman, aku melihat mulut, ini marfunya dengan mansubnya dengan fathah. Wa masahtu ala famin, aku mengusap mulut, ini jarnya dengan kasrah. Fa idza saqata al-mimu min kalimati famin u'ribat bil wawi wal alifi wal ya'i fuka wa faka wa fika. Maka apabila mimnya gugur dari kata fam, ia di-i'rab dengan waw, alif dan ya. Artinya fam itu dhahirah, supaya dia isim yang 5 pakainya yang waw. Fuka, faka dan fika. Qala ta'ala kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fah. Wa huna mansubun bil alif. Ya, subhana Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini liyablugha fahu. Ya, fahu ini adalah maf'ul bih ya, mansub. Dan nasabnya adalah alif. Wa amma dzu fa ma'nahu sahibun. Mislu ja'a dzu malin ay sahibu malin. Wa darba zaidun za malin wa mara zaidun bi di malin.
Adapun zu maka artinya adalah pemilik. Contohnya ja'a zu malin ay sahibu malin. Telah datang pemilik harta. Darba Zaidun za malin. Zaid telah memukul pemilik harta. Wa marra Zaidun bidi malin. Zaid berpapasan dengan pemilik harta. Qala ta'ala wa in kana dhu 'usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa qala ta'ala an kana dha malin wa banin. Wa qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil qarnain. Allah berfirman di sini yang jadi syahid adalah zu zu usratin. Ini marfu dengan waw. Dan firman Allah Ta'ala an kana dha malin ini mansub dengan alif. Dan firman Allah Subhanahu wa taala 'anil qarnain ini di majrur dengan ya. Walau ta'ammalta fi ma sabaqa min amsilatin lawajadta anna al-asma'al khamsata kay tu'raba bihadzal i'rabi la budda an tudafa wa tusala biha kalimatan ukhra mislu ja'a abuka fawasalnahu bil kafi wa mislu ja'a akhuhu fawasalnahu bil ha'i wa mislu ra'aitu hamaha fawasalnahu biha wa mislu maratu bidi khalqin ay sahibi khalqin fa adafnahu ila khalqin fala taqul masalan ja'abu wa taskuta. Nah, kalau engkau perhatikan pada contoh-contoh terdahulu, kamu akan mendapati bahwasanya isim yang 5 itu supaya bisa di-i'rab dengan i'rab ini, yaitu dengan marfu dengan waw, nasab dengan alif dan jar dengan ya, tidak ya labudda harus diidofahkan dan disambungkan dengan kalimat lain. Contohnya ja'a abuka, telah datang bapakmu, maka kita sambungkan isim yang 5 tersebut dengan kaf. Dan contohnya ja'a akhuhu, kita sambungkan ha dengan kita sambungkan akhu dengan ha. Dan contoh ra'aitu hamaha, kita sambungkan hama dengan ha. Dan contoh maratu bidi khalqin, kita artinya pemilik ini maratu bidi khuluqin afwan. Maratu bidi khuluqin, aku berpesan dengan pemilik akhlak yang baik. Artinya sahibu khuluqin. Di sini kita tambahkan zi dengan khuluqin. Maka janganlah kau katakan contohnya ja'abu wa taskuta. Ya, kamu hanya mengatakan ja'abu kemudian kamu diam. Artinya syarat isim yang 5 i'rabnya seperti yang tadi, marfu dengan waw, kemudian mansub dengan alif, majrur dengan ya, itu kalau dia diidofahkan kepada apapun selain yang mutakallim. Ini tambahan dari saya ya. Jadi kalau cuma abun aja itu normal ya. Ja'a abun, ra'aitu aban, marartu bi abin. Ya. Normal. Abun itu marfu dengan dhamma, aban mansub dengan fathah, abin majrur dengan kasrah. Nah, supaya isim yang 5 itu marfunya dengan waw ya dan seterusnya, maka dia harus diidofahkan kepada apapun. Ya, contohnya diidofahkan kepada nama Ja'a Abu Zaidin. Diidofahkan kepada dhamir Ja'a Abuka. Itu baru berlaku hukumnya. Tapi kalau nggak diidofahkan, maka dia normal seperti isim yang lain, isim mufrad yang lain. Ja'a abun, ra'aitu aban, marartu bi abin. Ketika idofahkan baru berlaku. Ja'a abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Ya. Nah, fatulakhisu ini typo ya. Fatulakhisu min dzalika annal asma'al khamsata hiya abu wa akhu wa hamu wa fu wa zu. Turfa'u bil wawi wa tunsab bil alifi wa tujarru bil ya'i. Bisyarti an tudafa ila ma ba'daha. Maka kamu bisa menyimpulkan dari pembahasan tersebut bahwasanya isim yang 5 itu adalah abu, akhu, hamu, fu dan zu, dirafa'kan dengan waw, dinasabkan dengan alif dan dijarkan dengan ya. Dengan syarat bahwa dia diidofahkan kepada apa yang ada setelahnya. Jadi syarat penggunaan isim yang 5 harus diidofahkan kepada kata apapun selain yang mutakalim. Kenapa kalau yang mutakalim nggak berlaku? Ya karena kalau ada yang mutakalim dia nggak kelihatan perubahannya. Misalnya ja'a abi, ra'aitu abi, marartu bi abi. Ya, itu muqaddarah nanti hitungannya, i'rabnya. Tapi kalau dengan yang lain, misalnya dengan domir yang lain, bukan domir yang mutakalim ya, ja'a abun, ja'a abuhu,
ra'aitu abahu maratu bi abihi, ya. Jadi sekali lagi syarat isim yang 5 itu harus diidofakan kepada apapun kecuali ya mutakallim. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.